Halo semuanya, selamat datang lagi di Alkitab Channel ya. Kita akan baca Alkitab lagi dan kita akan lanjutin seri apa itu iman lagi, oke? Nah, sekarang kita akan coba lihat ini ya. Bahwa di sini di Lukas 18 ayat yang ke 18 ayat yang ke-8, di situ bilang bahwa aku berkata kepada kamu bahwa aku akan membalasnya dari saat anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus, apakah dia akan menemukan iman di dunia ini. Artinya anak manusia itu yaitu Yesus, yang teman-teman baca itu di John, dan itu nanti teman-teman bisa dapat buktinya sendiri. Kalau iya, kalau John itu memang bilang kalau Yesus itu adalah anak manusia itu. Atau malah bukan John ya? Oh, bukan John. Matius, Markus, Lukas itu yang bilang kalau bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak manusia itu sendiri. Dan sebenarnya kitab-kitab Injil itu yang dibilang Injil, 4 kitab itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu jelasin bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak dan anaknya Bapa dan anak manusia. Walaupun dia memang anaknya, maksudnya dia itu ada bentuk atau dia ada jari kainnya Tuhan God dan kainnya manusia. Lalu kita akan masuk ke ayatnya yang pertama kita. Tapi sebelum itu kita akan lanjutin yang kemarin dikit, bahwa ada ayat di John 3 ayat 8 ya. Nih, di John 3 ayat yang 8. Nah, di sini di John masih belum ini ya. Di John 3 ayat yang ke-8, sini bilang kalau angin itu yang di sini itu dibilang ini adalah Roh Kudus. Bahwa di John 3 ini kamu itu lahir dari roh, atau yang seperti angin itu, yang enggak kelihatan. Jadi yang enggak kelihatan itu ya roh atau angin itu, yang bukan rohnya itu angin, tapi itu bentuknya itu kayak angin gitu, ngerti kan? Nah, sekarang kita simpulin bahwa sini bahwa firman-Nya Tuhan yang enggak kelihatan itu adalah kuasanya Tuhan, rohnya Tuhan, kehidupannya Tuhan, dan nafasnya Tuhan. Itu kesimpulan dari yang kemarin kita pelajarin, bahwa seperti ini. Lalu sekarang kita akan masuk ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 2 Korintus. Soalnya lagunya bagus kan? Nah, teman-teman terus komen ya kalau suka lagunya. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, bahwa di sini dibilang kalau kasih karunia dia itu adalah kekuatannya dia, tenaganya dia, dan juga adalah, dan ini yang mana ini adalah kuasa dari Kristus, atau yang di sini bilang bahwa kuasa yang kita dapat dari tadi itu, kuasa yang nggak kelihatan itu, ini adalah tenaganya dia. Tenaga untuk misalnya kalian dorong mobil, nah itu tenaganya itu ya. Kalau tenaganya habis, nggak ada tenaga lagi ya udah capek gitu lah. Ngerti ya tenaganya itu maksudnya apa? Nah, inilah ini. Jadi yang kemarin ini kita gabungin lagi, tambahin lagi dengan ayat 2 Korintus 12 ayat yang 9 ini. Jadinya ditambahin lagi bahwa firman-Nya Tuhan sama dengan kuasanya Tuhan, rohnya Tuhan, lalu kehidupannya Tuhan, lalu nafasnya Tuhan, lalu itu juga adalah
adalah tenaga, ya, tenaganya Tuhan. Dan juga adalah yang terakhir tadi adalah grace-nya Tuhan, kekuatannya Tuhan, dan juga yang itu kuasa tadi kan dari situ. Nah, habis itu kita akan lihat bahwa bukti yang kelihatan benar-benar itu, yang supaya kita bisa lihat yang nggak kelihatan itu, atau kita bisa mengerti yang enggak, yang nggak kelihatan itu. Jadi kita akan coba lihat dulu, oke? Kita mau cari contohnya ya. Kok teman-teman tahu cerita Petrus maksudnya. Jadi ini tak bukain ayatnya dulu ya. Ayat yang 29. Kok bisa? Oh, mungkin harus ada 2 T. Nah, ini cerita Bob Petrus itu dipanggil, datanglah Petrus, dan lalu Petrus itu datang ke Tuhan Yesus yang ada di atas air itu. Jadi Petrus pun keluar dari kapalnya dan jalan di air dia, dan datang ke Yesus. Dan ini adalah contoh dari salah satu contoh dari yang bahwa kuasa yang nggak kelihatan itu kelihatan dari yang kelihatan ini. Jadi bisa dimengerti kayak kita pelajari itu. Jadi coba kita sambungin ya. Jadi yang nggak kelihatan adalah dia bisa berjalan di air, atau kuasanya bukan itu maksudnya. Salah. Ulangi ya. Jadi yang nggak kelihatan itu adalah kuasa yang nggak kelihatan itu yang nopang dia supaya dia bisa jalan di air. Dan yang kelihatan itu buktinya adalah dia bisa jalan di air, datang ke Tuhan Yesus. Walaupun memang saat dia nggak percaya, dia jatuh. Dan percaya adalah kuasa itu. Dan saat nggak percaya, ya sudah selesai. Karena kalau nggak percaya, ya kuasa itu nggak bisa nopang kita, karena kita nggak percaya kepada dia, percaya, beriman itu ya. Coba kita lihat Matius lagi, Matius 8 ayat bisa kayak ini, ayat yang ke-7, ayat yang 7 sampai yang 8. Oh ya, jangan lupa lagi T-nya ditambahin lagi. Nah, di sini dibilang bahwa Yesus itu bilang kalau datanglah, dan aku akan datang dan menyembuhkan dia. Dan lalu senturen itu, atau istilahnya jenderal dari prajurit gitu, prajurit yang pangkatnya tinggi lah gitu istilahnya. Prajurit pokoknya, prajuritnya Roma kalau nggak salah. Dia bilang bahwa kamu nggak usah datang ke sana. Kamu tinggal berbicara, berfirman saja, dan hambaku akan sembuh. Dan kalau teman-teman baca ayat yang 9, ya, baca yang 9, bisa lihat sendiri bahwa Yesus bilang kalau aku tidak pernah melihat iman sebesar ini. Udah lihat belum? Belum lihat? Ya udah, aku kasih lihat aja ya. Ayat yang 9, bukan ayat 9. Gak ada ya. Bukan ayat 9 ternyata. Pokoknya kalau nggak salah di Lukas ya. Pokoknya di kitab Injil, kalau teman-teman baca, itu dia bilang nggak ada di Israel. Ayat 10 ternyata. Baca-baca, Yesus bilang bahwa aku nggak pernah lihat iman sebesar ini di Israel. Jadi imannya yang ada di luar Israel ini malah lebih besar daripada yang hambanya itu.
maksudnya hamba dari Tuhan, umatnya Tuhan malah lebih kecil. Walaupun memang ada yang imannya besar juga. Jadi di ayat ini kita dapat kalau ada juga sama ada contoh lagi bahwa yang gak kelihatan itu adalah kuasa yang bikin sembuhin itu, dan buktinya adalah bahwa sembuh, bahwa hambanya pun sembuh dari yang dia bisa mati itu. Ya pasti kalau sembuh pasti penyakit ya, nggak tahu ya. Nah, kita lihat Matius lagi. Matius 8 ayat 13. Dia jangan lupa 8 ayat 13. Ini yang tadi sih bilang kalau Yesus berkata kepada centurion bahwa kamu percaya bahwa hambamu sembuh ya, seperti itu. Oh, kamu percaya ya bahwa hambamu akan sembuh. Nah, habis itu dia dapat itu. Nah, dan ini udah ternyata sudah 11 menit nih, apa video lagunya sudah 11 menit di sini nanti. Jadi itu saja teman-teman, kita akan lanjutin lagi bukti-bukti yang selanjutnya, bukti dari iman ini ya. Tapi ini masih panjang, mungkin ada 3 part lagi. Dan terima kasih semuanya, bye bye.